Ya nggak apa-apa kan? Soalnya kamu jadi drop mood-nya. Ada salah ngomong? Enggak drop out. Apa ya? Nggak apa-apa kan? Lagi dengerin, kan dari tadi lu. Itu dia. Izin ngerokok tuh. Kok tumben? Oh iya, nggak apa-apa. Lanjut. Itu tapi lu nggak apa-apa kan? Jadi kenapa kok mereka tahu aku enggak ya? Thank you ya, Dok ya. Oh. Di sebelah kiri dokter. Maunya ngebut. Tapi dia maunya ngebut. kenapa Mau sih? ngejer. Nah, itu banyak masalah itu. Nggak ada bedanya. Orang yang alkoholik kalau masalah dia langsung pengennya itu sebotol. Karena dengan sebotol dia langsung nggak sadar. Jadi alter egonya keluar. Alter ego jadi keluar ya, dokter. Iya. Egonya. Alter ego tuh nggak bisa keluar kalau kita logis. Jadi kalau kita logis sadar nih, kita sadar. Ini kan kita dilihat banyak orang, berarti kita tahu baik dan buruk dong. Betul. Tahu konsekuensi. Betul. Nah, ini waras. Betul. Nah, kalau misalkan dia langsung minum buru-buru, itu kan dia logikanya kan di bagian otak bagian depan tuh membedakan baik buruk langsung hilang. Itu yang keluar pure alter egonya. Fenomnya tuh, Dok ya. Ya di dalamnya, iya. Iya. Jadi kalau alter egonya misalkan lagi sedih, dia bisa nangis-nangis. Ini apa ya? Enggak ada kok, enggak ada briefing ya. Kalau alter egonya misalkan anak kecil, misalkan dia di pas masa kecilnya orang tuanya gini atau dia lagi permasalahan pelik banget, nanti alter ego anak kecilnya yang keluar. Dokter ini nggak di briefing nih. Enggak. Kenapa emang? Enggak apa, kayak kita kayak ada segmen baru deh, Dok. Jadi kalau misalkan teman-teman punya teman gitu kan, Punya lagi teman. nongkrong, dia tuh buru-buru naik botol, terus resek. Nah, reseknya tuh alter egonya. Ya dilihat dia lagi bahas apa tuh. Kalau yang dibahas topik itu terus sambil nangis-nangis, oh berarti alter egonya tuh masalahnya terpendam banget. Iya, Gitu. Kan ada psikolog kan kemarin kan? Iya, Dok. Untuk memancing alter ego tuh harus dibuat kayak gitu. Nah, ini ketahuan. Harusnya. Oh, gini. Kalau alter egonya ketawa-ketawa. Wah, kalau dia marah-marah, suka mukulin orang, berarti dia ada permasalahan pelik yang membuat emosi dipendem terus. Makanya ketika alter ego keluar mukulin orang. Itu bahaya itu. Bahaya. Kan sering kan kayak alter ego keluar tuh saudara yang nggak apa-apa bacok-bacokan. Iya. Yang kasus tuh kayak kakak adik mabuk tiba-tiba ditusuk kakaknya atau temennya ditusuk, atau mungkin selama ini dia tuh kesel sama si A tapi dipendem. Biasa, Begitu iya. dia alter egonya keluar, dia nggak sadar. Jadi kalau nangis ya itu berarti masalahnya dipendem, jadi dia nggak bisa cerita. Hanya bisa cerita kalau ada alkohol, makanya jadi alkoholik. I see. Beda kalau orang yang ngecil, dia nggak punya masalah atau memang pure hanya untuk mingle atau nongkrong, dia minum tuh sloki, Iya, sebotol iya, habis iya. beli lagi. Iya. Kalau langsung Banyak masalah tuh, Dok ya. gila. Di botol sampai 6-9 gitu banyak masalah. Banyak ya. Campur-campur. Kalau 9 gitu, berarti Nah, terus masalahnya permasalahan kedua, orang yang mentraktir ini harus dicek. Ketika dia mentraktir, dia lebih sering menyenangkan orang atau menyenangkan diri. menyenangkan orang. Wow. Berarti dia ada penderitaan yang dipendam. Kenapa itu? Gak apa-apa sih, Dok. Gak apa, Dok. Ya, ini Kaget, segmen kaget. baru ya, Dok ya. Dok, thank you Dokter Tita. Hashtagnya now I know. Itu soalnya khusus. Jadi pada orang yang punya banyak masalah dipendam, dia tuh namanya suruh kalau kamu pernah baca, teman-teman netizen baca namanya Savior bias. Savior penyelamat. Jadi dia itu merasa karena dia tuh sudah punya, dia merasa harus menyelamatkan sekelilingnya. Oke. Itu kalau di pertemanan agak dangerous karena kebahagiaannya dia, validasinya dia itu adalah menyelamatkan kawannya. Dan dia merasa caranya dia itu yang paling cocok buat kawannya. Terus kawannya jadi annoying. Lah, ini hidup gua, kenapa lu ngatur-ngatur? Ya kalau lu nggak gini lu nggak akan survive coy. Tujuanku tuh baik biar lu hidup lu survive. Nah, itu contoh Savior bias. Ciri khasnya dia suka menyenangkan orang. Kalau happy harus dibagi. Tapi lupa sama kebahagiaan diri sendiri. Enggak, karena dulu aku gitu. Jadi Gimana sembuhnya tuh, Dok? sembuhnya tuh ketika punya hobi dikasih waktu momen sendiri. Momenku sendiri itu pas sepedaan jarak jauh sama lari. Jadi aku tanpa headset bisa tahu diriku tuh kayak apa. Kalau kita tidak pernah
ada momen sendiri, wah itu bisa gila Pak, suatu saat bisa gila. Worst case-nya itu bisa depresi tapi yang berat. Sekali kena masalah berat. Misalkan gini, amit-amit misalkan si A ini masih saver bias, suka traktir, suka apa, alter ego-nya baru keluar, tiba-tiba kalian pergi, ya itu depres nih, pasti gitu. Enggak, itu bukan siapapun ya. Itu apa? Si B lah, si B. B-nya itu YB. Tapi itu tuh ngeselinnya adalah permasalahan itu tuh sering tidak dianggap sepele, karena mungkin aku ngeselinnya tuh kalau lihat follower, ya lu kan kaya raya, masa sudah kaya gak pernah bersyukur. Nah, depresi atau permasalahan hidup itu tidak ada kaitannya sama finansial. Itu yang harus orang tahu. Jadi bisa jadi dia miskin secara finansial tapi dia happy hidupnya, jadi dia nggak masalah. Atau dia tuh kaya secara finansial tapi secara psikis tuh dia hancur lebur. Jadi dia kebahagiaannya itu membagikan uang gitu loh. Piye ya? Aku pernah ketemu salah pasien di rumah sakit jiwa Magelang, itu hobinya Izin ngerokok tuh. kok tumben? Oh iya, nggak apa-apa. Kok pergi dia? Enggak, Itu lagi merasa itu. ngerokok. Itu aja, lagi merasa asem ya. Asem. Jadi itu dia hobinya bagi-bagi itu sebenarnya perlu ngobrol lebih lanjut kalau misalkan masalahnya nggak kelar. Dangerous itu. Salah satunya harus Di situ tuh. Nggak apa-apa. Salah satunya harus distract sama hobi. nyari hobi. Hobi. Jadi dibiarin sendiri. Harus sendiri. Hobi yang bisa sendiri, nanti dia bisa recover. Kalau aku dulu recovernya hampir 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Baru aku dilem. Makanya aku tuh lari nggak bisa sama orang. Gitu. Geter dikit egonya keserang. Kalau misalkan punya teman yang depresi, sebenarnya kita mesti ngapain sih, Dok? Iya, berat. Jangan pernah ngomong, ya lu mah enak, gua kan. Jangan pernah ngomong itu. Apa hal? Orang depresi itu ada dua. Kalau dia suka cerita, dengerin aja. Dia nggak butuh pendapat kita, dia nggak butuh validasi kita, dia hanya butuh didengar, itu toh. Jadi mau dia serasa apapun dengerin. Karena aku pernah kemarin temanku yang mabuk pas lari, karena aku enggak, dia nangis di depanku terus. Ya tak dengerin, ya itu seneng dia. Besoknya dia lega. Itu yang pertama. Kedua, yang repot itu kalau nggak mau cerita, tapi di luar tuh happy, tapi dia nggak mau cerita, ini agak berat. Nah kalau kayak gitu harus dimotivasi untuk sendiri, break dari kebiasaan, break dari rutinitas. Dari rutinitas, ya. Mencari bukan break. Kalau rutinitasnya misalkan kerja 9 to 5, ya dia break dari situ dulu. Mau cuti gitu Iya. berapa hari Iya, liburan. betul. Jadi memang betul definisinya kalau ada orang depres tuh kadang tergantung. Nah, kalau kamu punya temen yang kayak gitu, lihat temenmu itu depresi kenapa dulu. Kalau dia memang hobi cerita, dengerin. Jangan di-compare. Karena dia nggak butuh pendapatmu. Shit. Iya benar. Kalau kamu ngasih pendapat salah, dia besoknya bisa suicide. Nah itu yang aku lihat di Twitter sama di TikTok. Ada orang curhat terus di komen kan. Yang karena memang mungkin dia menggunakan medsos buat pelampiasan. Yang paling parah ada orang depres menggunakan fake account untuk melampiaskan kekesalannya. Itu ada. Dulu aku benci banget sama hate speech. Dokter Tirta Rambut Pink kan resek karena aku nanggepin semua haters kan. Ternyata aku baru belajar banyak orang menggunakan fake account tuh buat melampiaskan emosionalnya tok. Karena pusing di dunia real. Jadi diceng-cengin aja. Maka depresi sebenarnya. Iya. Itu ternyata. Itu tapi lu nggak apa-apa kan? Jadi nggak enak aku. Enggak apa-apa. Aman, Dok. Aman. Gitu, Dok. Dok, gara-gara olahraga emosi dokter jadi stabil nggak? Atau gimana? Iya, lebih stable. Kebetulan lebih stable. Iya, olahraga. Kebetulan, tapi nggak harus. Ada orang yang olahraga jadi emosional. Yang olahraga. Contohnya boxing. Bukan, bandingin data. Jadi iri. Kok temenku, misal misal gini deh. Misal dia tiba-tiba lari, lu lari. Tiba-tiba dia half marathon bisa cuma 1,5 jam. Padahal nggak pernah latihan. Iri dong. Iya. Anjing kok bisa ya Aloy. Nah, itu yang ngebuat stres. Ada orang kayak gitu. Oh, kompe. Pompe. Jadi pertemanannya nyaman, pas lagi lari atau sepedaan malah jadi toksik. Pecah berantem. Oh. Karena kita nggak tahu loh ada bakat atau apapun. Contoh nih, si Arab kan genetiknya tiba-tiba bagus semua. Nah itu kan tiba-tiba kalau dia nge-gym tiba-tiba gampang jadi six pack, terus kita 2 tahun nggak jadi, orang tuh pasti iri. Netizen contohnya, wah ini steroid nih, ya itu contohnya. Toksik. Jadi nggak selalu. Kebetulan dia aku olahraga. Kalau di kamu musik ya nggak apa-apa. Ada yang temanku musik, jadi diem di dalam rumah tuh cuman dengerin apa itu turntable ya. Terus dengerin 2 jam.
udah gini doang. Terus baru keluar damai lagi, nggak harus olahraga juga. Apa ya? Nggak apa-apa kan? Lagi dengerin kan dari tadi Dok, aku penasaran soal begadang dok. Katanya organ itu ada jam kerjanya sendiri ya dan nggak bisa digantiin. Sebenarnya organ tuh berfungsi 24 jam. Cuman pas malam itu aktivitasnya yang berkurang itu jantung, pencernaan, otak tuh dia menurun sampai separuh. Tujuannya biar rehat. Waktu malam. Ya, hanya waktu malam karena di malam itu kita ada hormon melatonin untuk membedakan malam atau siang. Ada hormon melatonin. Cuman bukan berarti karena kalau di malam kalau kita tidur siang kita nggak recovery, kita recovery, cuman nggak semaksimal malam. Makanya begadang ada jatahnya. Makanya kalau ada orang kemarin yang jaga malam terus kayak karyawan pabrik, musisi, petugas palang kereta, dokter tuh nggak bisa dicegah. Setidaknya mereka kan tahu. Makanya kalau pas begadang ya protein aja. Jadi aku selalu bilang temanku yang DJ biasanya beberapa yang kerja di Zodiac ya, karena kan dulu aku sering ke sana. Aku selalu bilang setidaknya pas kamu kerja jangan minum. Kamu minum pas jangan kerja. Relate gak? Jadi pas kamu kerja minumnya dikit atau jangan sampai mabuk. Tapi pas kamu nggak kerja silakan kamu chill. Oke, kan nggak mungkin dong nggak minum kan kerjanya di klub. Oh ya oke. Sejak saat itu dia lebih normal hidupnya. Mau nanya lagi dok, itu cara badan ngebedain siang sama malam itu maksudnya gimana? Ya ada hormonnya. Ada hormon. Ya namanya melatonin. Jadi tubuh kita itu ada hormonal yang kayak tahu ini malam nih. Makanya kalau kamu pesawat ada jet lag. Karena tubuhmu jadi bingung. Perasaan di Indonesia malam deh, pas di sini kok jadi siang. Nah itu jet lag jadinya. Oh, ada hormon. Iya, ada hormonnya. Ya nggak apa-apa kan? Soalnya kamu jadi drop moodnya. Ada salah ngomong? Enggak drop out. Memproses. Lagi berpikir ya. Yuka penghidang pertanyaan. Beyond kesehatan lebih utama. Ya kalian belum break ya. Aku belum pernah lihat kamu break masalahnya. Kayaknya kamu tuh saranku sih kalau sebagai pernah ketemu Arab di Gading sampai sekarang kayaknya harus pernah Jepang be. Ke Jepang kemarin September sempat ke Jepang 2 minggu. tapi konten. Enggak ada kamera, nggak ada kamera. Ya, harus break. Bener jalan-jalan awal ya. Ya harus break setahun sekali. Kalau nggak gila orang. Ya. Gila tuh. Soalnya aku pernah di titik gila itu recovery masih itu sendirian. Tapi cocok ya, nggak ada apa-apa kan? Enggak. Nggak enak nih, nggak enak. Aman ya? Dok, lari bisa bikin tua. Ya, enggak. Soalnya gini, Dok. Kasih tau ya. Saya apa? Soalnya kurang lebih yang tadi diceritain itu yang kita suka ledek-ledekin dan bercandain make fun ke Arab. Oh ya? Ya, Arab tuh orangnya on point gitu, tuh. dia tuh. Dan semua yang kita bilang tuh bener. iya, bener. Itu on point. Oh, ya? Yang kita dar dulu. Oh, bener semua gitu. Cocok, bener. Benar. Viewers pun tahu dok itu. Dia adalah tipikal orang yang lebih senang kalau orang lain senang dulu. Wah, itu server bias ya? Iya. Jangan Ra. Itu Jangan ragu-ragu. server bias itu akan mulai gila kalau circle hilang. Temen tuh nggak ada yang abadi. Jadi satu-satu yang bisa nolong kita ya diri kita. Jadi piye kalau dulu tuh kan aku server bias, cuman kalau advice-ku yang terakhir tuh ketika nanti kamu tua, nanti yang bisa menemani kamu itu hanya orang yang paling dekat sama kamu. Misalnya istri anak dulu. Nggak harus teman dekat. Nah, malah paling yang kamu harus pastikan adalah kalau validasi masih menolong orang yang kamu tolong ketika tua itu belum tentu akan nolong balik. Nah itu yang harus kamu garis bawahi. Dan mereka tuh sebenarnya nggak peduli dia nolong kamu apa enggak. Tegas saja. Jadi ini temen aku nolong, that's it, selesai. Kamu nolong, that's it, selesai. Tapi jangan kamu terusin dan merasa responsibel bahwa dia tanggung jawabku. Oh iya. Itu yang harus dikurangi. Bedain. Kalau nggak gila kita. Soalnya biasanya orang-orang seperti itu wafatnya stroke pak, karena kebanyakan mikir, penyempitan pembuluh darah, ber. Tua ya kita, ganem ya. 37. Iya aku 34 ya, pola pikirnya udah beda ya. Agak dalam ya. Lumayan, tapi ini Tapi itu yang... aku nggak bermaksud loh ya. Enggak, ini juga enggak. Iya, Kita juga Nggak enak aku. Enggak dong. Justru tadi kan jadi tahu. bagus, malah bagus. Oh lari tuh, ya kalau bikin tua kalau misal kamu kena UV, makanya sunscreen itu penting. Sinar. Oh, Nggak hanya lari. iya. Misal kamu motoran, Lupa. Gua pertanyaan lupa. asu, kepil koplo kamu. Enggak, tiba-tiba langsung dia kan bingung. Ini orang-orang yang ikut sabung ayam nih kayaknya.
Emang dia mah udah paling keterlaluan, Dok. Kacau. Wah, kok provokator kamu? Enggak beneran, bego dia. Oh, mukanya tuh kayak Darwin Nunes, Cok. Bajila. Nunes. Sorry. MU, Dok. Jangan di Liverpool, Dok. Sorry. Jadi orang yang senang sinar matahari itu Iya. cepet tua. Makanya sebenarnya buat cowok-cowok yang tuh investasimu terbaik adalah beli sunscreen. Itu yang ngebuat tua itu adalah karena dia lari kena sinar matahari terus jarang makan protein, kulitnya jadi bukan karena atlet bukan ya berarti. enggak, karena matahari. Kayak gini ya. Kau naik motor terus juga Oh iya juga sih. iya kena kelihatan tua, makanya pakai sunscreen. Kalau enggak, Masker. oh ya, kamu tuh sama ini nggak ada teman cerita loh? Ada kan temanmu banyak kan? Ngapain sih? Itu berat sih. Dipendem dong, Pak. Ya, jadi pendem. Dipendem. Nah, that's why tadi yang ngomongin alter ego ketika mabuk itu dia keluarnya pada saat itu dong. Kalau dia mabuk banget, dia ada 3 mode. Mode dia yang kayak anak kecil, mode yang dia nangis, mode yang dia marah-marah, itu semua tadi ada semua tuh. Yang dokter bilang semua ada tuh. Makanya tadi kita tuh bener gitu. Bener. Iya. Soalnya kalau kamu minumnya sedikit-sedikit itu kompensasinya bagus karena dibuang. Tapi kalau langsung dread, wah itu udah yang ngatur emosional, ESQ lah. Jadi kecerdasan emosional, pure emosional yang ngatur semua. Kalau dia lagi remuk, ya alter ego yang anak kecil yang keluar. Nggak ada rasional lah yang Nggak ada. keluar. Jadi kalau kamu lihat misalkan di klub sering berantem, ya alter egonya kayak gitu. Dia ada kemarahan, jadi pendem aja mukulin orang, harus lega. Itu yang berat. Nah, saranku satu, berdamai sama masa lalu, kalau belum kelarin. Itu tips. Kalau belum kelarin, karena masa lalu yang nggak kelar itu akan menghantui di masa depan. Terus. Siap, men. Nah, caranya menentukan kelar apa enggak, hanya dia yang bisa nentuin kelar apa enggak. Cuman kita nggak bisa ngubah. Kita tuh nggak bisa ngubah masa lalu. Semua manusia punya aib dong. Nggak mungkin manusia 100%. Tapi terjadilah ya. Ya terjadilah, cuman harus kelar. Kalau masa lalu nih aib, harus kelar dulu. Setidaknya kelar jadi tidak mengganggu di masa depan. Apapun itu, entah itu pribadi, keluarga, asmara, kerjaan, apapun yang menurutmu tuh ganggu banget. Cuman kita harus tahu bahwa semua manusia tuh punya aib. Nah ini yang sebenarnya netizen itu standarnya terlalu tinggi. Netizen tuh nganggep semua figur di Indonesia tuh harus gak punya aib. Semua orang tuh punya aib, punya masa lalu kelam. Gak mungkin dia perfect. Mentang-mentang followernya banyak, wah orang ini perfect nih. Jadi figur perfect gak akan bisa coy, gak akan. Lu follow dia, artinya lu tahu segala keburukan dan kebaikannya. Nah itu jangan dijadiin beban. Tapi tergantung minumnya. Jadi kalau minum ini gimana? Ini aku disclaimer ya. Iya. Kita ini kalau dokter tuh harus disclaimer biar nggak digoreng. Jadi kalau sebagai seorang muslim kan alkohol diharamkan. Betul. Sebagai seorang dokter aku nerima konsulnya. Jadi aku jawab sesuai ini, aku jawab sebagai seorang Dokter. kesehatannya ya. 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 Moga, iya. Mantep nih. Disclaimer dulu. Disclaimer dulu. Soalnya disclaimer dulu karena pasti nanti ada yang goreng nih. Ih, dokter kok menyuruh apa? Pasti gitu. Soalnya kan maksudnya pasti ada aja pasien yang nanya begini gitu. Pasti. kan. Nah, kamu tanya gimana? Nah, kan tadi dokter bilang dokter punya temen tuh alkoholik yang minum Iya, nih. iya. Sehari 3 botol. Dua, tiga botol. Aku nggak bohong gitu. Aku sih nggak nyebas gitu dok. Tapi kalau kayak gitu, dokter kan punya temen tuh half marathon gak kenceng tuh. Iya. Itu dampaknya gimana dok? Ya, ini seru nih ditanya nih. Jadi aku tuh lebih concern alkohol sebenarnya daripada rokok ya. Jadi rokok dan alkohol dan gula itu seimbang. Cuman tapi ada pembedanya. Gula itu diproses sama pankreas. Jadi ini buat teman-teman nih, kalau ada yang protes, kenapa kok gula berbahaya, dianggap berbahaya, rokok dianggap berbahaya, tapi rokok diedukasi bahaya banget, gula enggak. Karena gula itu bisa diproses sama organ namanya pankreas. Jadi yang ngebuat Steve Jobs wafat kanker pankreas. Yang kedua, alkohol itu bisa diolah sama si hati. Oke ya. Lemak itu diolah sama empedu. Oke. Rokok tuh nggak bisa diolah sama apapun. Nyangkut ya. Jadi pure apes-apesan genetik apa enggak. Nah, terus kalau kita bahas alkohol, jadi tubuh itu ternyata sudah punya mekanisme, nggak tahu dari penciptanya gimana. Kayaknya bisa memperhitungkan ada potensi alkohol masuk. Jadi ketika alkohol masuk, dia tuh bisa dipecah, diolah. Dan ada batasannya. Ketika dia sudah mulai hangover, itu artinya batas kadar alkohol di darah sudah terlalu meningkat. Jadi tubuh mengkompensasi dengan cara pipis. Oke ya, makanya kalau habis pipis, kamu kayak sadar lagi. Clear ya, karena itu mekanisme tubuh. Dia, wah ini udah pengen pipis banget tuh. Itu artinya tubuh tuh
gimana caranya si alkoholnya keluar, makanya pipis. Terbuang. Ya, kalau sampai dia muntah atau jackpot, itu artinya kamu nggak pipis, terus alkoholnya telat untuk diolah, jadi kelamaan di lambung. Oh, nggak sempat diolah, dia keluar. Iya, makanya kalau buat peminum, aku nyaranin jangan dicampur antara rokok sama alkohol. Hah? Karena itu ngebuat lambung cepet penuh. Aku memang nggak pernah muntah. Ya makanya, ini jangan kau dulu, mungkin Tapi pengecualian. sama, tapi nggak pernah muntah kita. Iya. Rokokmu banyak. Nggak ngerokok. Vape tuh. Ya, intinya kalau terlalu Nikotin. orang yang sering jackpot itu rata-rata karena dia nyampur, jadi alkoholnya dibuat penuh. Jadi bukan minum tok, tapi minum dicampur cemilan, campur rokok, wow, alkoholnya buek. Oh. Paham kan maksudnya? Banyak yang Ini masuk alasan, intinya. ini kan bukan untuk ini kenapa menerangkan jackpot. Iya. Nah, terus itu penjelasannya dulu. Nah, terus kenapa kok orang yang temanku ini masih bisa lari kenceng? Sama, karena alkohol tuh kalorinya gede. Alkohol tuh kayak bir, itu kalorinya gede banget. Itu alasan kalau dia nggak pernah bergerak, alkoholnya disimpan di perut, namanya alkohol abdomen, alkohol stoma. Jadi kalau dia terlalu sering mabuk tuh perutnya gendut, tapi gendutnya ke samping, Pak. Oke. Bukan depan. Samping ini loh. Karena lemaknya tuh di sekitar hati semua. Karena tuh kalori. Alkohol tuh gede banget kalorinya. Alkohol tuh gede banget. Nah, Tidak peduli apapun alkoholnya, jenisnya. paling tinggi bir. Oke. Bir tuh alkoholnya paling tinggi. Yang paling rendah tuh kalorinya tequila. 15, 11. Seakan-akan kayak itu bang. Itu bang. Nah, ini kan aku disclaimer. Ini pasti kalau digoreng, Dokter Tirta mendukung orang Iya, minum iya, tequila iya. dong. Nah, pasti kan? Disclaimer dulu. Disclaimer itu kalau ditanya orang. Kalau orang tanya ke aku pasti bilang bir tuh tinggi banget kalorinya. Tequila lebih rendah. Makanya industri alkohol di Amerika Serikat lagi booming kan tequila. Tequila. Karena low kalori. Jadi di Amerika Serikat Western tuh lagi seneng yang low kalori. Nah, orang yang lari itu kan ngabisin kalori. Itu. Makanya si temanku tuh menggunakan logika awam, wah kalau aku minum alkohol banyak, aku lari aja yang banyak. Oke. Nah kayak kenceng, cuman yang bahaya adalah ketika fungsi hatinya menurun. Nah ketika kita tua, fungsi hati itu turun. Jadi ya, kamu masih 20 nggak apa-apa. Tapi harus berhenti nih dok, alkoholnya. Kurang antara kamu cari yang memang tidak dicampur. Sebahaya alkohol itu kalau kamu campur-campur, karena kan kita nggak tahu merek-merek itu kadarnya persennya berapa. Itu. Jadi kalau udah sama satu ya satu aja. Jangan di mix tetap bengek. Kayak contoh aku nggak bisa nyebut brand. Kamu minum terus di mix. Iya, Mixernya itu kan gula. Iya. Gula tambah. Nah itu yang nyebabin jadi enak. Jadi biasain kalau aku tanya orang, kamu nggak bisa berhenti ya hindari alkohol yang gulanya banyak. Satu, kedua, mulai cari alkohol jangan dicampur-campur. Ketiga, puasa alkohol. Jadi kamu closing dose, kayak contoh dulu satu botol ini cuma 3-4. Kalau kamu udah pure sloppy kan cepet hangover. Lama-lama kan kamu terkendali terus. Kalau di luar negeri, terlepas dari agama yang kuanut, di luar negeri itu disarankan maksimal 2-4 slot. Kalau mau sangat aman. Kalau mau aman. Iya, 2 slot. 1, 2, 3, 4 itu udah langsung pipis. Kalau sebotol pun sebenarnya orang masih bisa hidup-hidup aja. Yang bahaya tuh kalau etanol, alkohol oplos. Itu soalnya bukan alkohol yang layak diminum. Etanol ya. Yang buat kedokteran itu dong. Iya, itu. Nah, kalau kenapa kok orang barat suka banget alkohol? Karena dia musim keempat, musim dingin. Jadi di musim dingin, tubuh butuh energi untuk mendinginkan badan. Oh iya. Jadi energinya kalori hilang banyak. Kamu makan sebaya apapun akan rentan kedinginan terus. Maka orang western yang semakin dekat dengan kutub itu alkoholik semua. Karena ngebuat badan jadi hangat, energi terus kuat. Tanpa perlu ngapa-ngapain energi keluar karena tubuh butuh. Iya. butuh Jadi ketika hangat. kita kedinginan, energi tubuh itu keluar untuk menghangatkan badan. Sama kayak ketika kepanasan, energi tubuh keluar untuk dinginin. Nah itu yang teman-teman di sini tuh rata-rata tanya, wah kalau saya olahraga di tempat dingin nggak keringetan? Enggak, tetap aja energimu malah olahraga di dingin tuh lebih berat daripada di panas karena energimu kali 2. Makanya di barat pada minum itu semua. Di sini rata-rata nis kan, ada yang koktail. Makanya kalau kamu sadar semakin orang tua, dulunya dia murnian campur-campur, semakin tua semakin koktail ya. Tua-tua jadi koktail, cuman ngelons doang, minum sendiri, ngeracik sendiri, ya kayak gitu. Karena fungsi hatinya turun. Nah kalau temenku ini, kenapa aku nasihatin terus? Karena dia terus selama bertahun-tahun. Nah itu nanti yang bahaya umur 40 ke atas. Tiba-tiba fungsi hatinya jeret gitu. Jadi sekali rusak terus. Terus dok, apakah yang Ini kamu kayak mahasiswa ya, kamu menyiapkan pertanyaan. enggak. Karena emang banyak enggak, emang Iya, karena memang iya. banyak pertanyaan sama dokter. Oh. Kalau misalnya apa yang dilakukan sekarang ini
apakah berdampak? Iya. Nanti berdampak ya? Iya, itu di usia 50-an. Tapi ada genetik, jadi kemungkinan, jadi gini ya, kalau aku melihat, ini kan terlepas dari sejawat yang lain edukasi ya. Sejawatku tuh ada edukasi yang saklek, hitam putih. Kayak Pak Boykel itu saklek, kayak contoh, ya rokok tuh bla 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 bla. Cuman nikotin itu adiktif. Untuk menghentikan nikotin tuh tidak bisa disuruh orang. Harus dari niat diri sendiri. Jadi kalau dirimu dari niat nggak bisa berhenti, ya dia nggak akan pernah berhenti. Mau ada dokter ngomong sebaya apapun. Nah, setelah kita jaga di IGD, matinya manusia kalau normal ya. Normal itu maksudnya bukan karena musibah, bencana alam, kecelakaan. Itu karena kerusakan jantung, otak, hati, ginjal. Dah. Nggak jauh-jauh dari itu. Iya, kayak kalau mobil ya, pistonnya jeblok, ring pistonnya hancur, atau pembuangannya hancur, radiator pecah, nggak jauh dari itu, kaki-kaki hancur. Nah sama, manusia tuh matinya nggak jauh dari 4 ini. Iya. Nah, apa yang kamu lakuin selama muda, kalau kamu nggak punya genetik yang ketahanannya kuat, ya kamu akan menjadi orang biasa-biasa aja yang matinya di antara berempat itu. Oke, dok, ada lagi pertanyaan. Tapi ada nggak kompensasinya kalau misalnya dengan, kan kalau misalnya orang konsumsi alkohol itu kan biasanya akan terjadi pada umur 50 itu kan adalah pengerasan hati. Betul, ya, betul. Kalau misalnya diimbangi nih dengan memakan serat yang cukup, makan brokoli, makan sayur, makan buah. Nah itu ya dilakuin sama orang barat. Makanya kan ini disclaimer kan, kalau aku sebagai pasien, terus aku tanya, kamu tanya aku sebagai dokter atau aku selalu tanya ke pasienku, kamu tanya sebagai pandanganku dokter atau influencer kesehatan, atau kamu tanya sebagai pribadi Tirta. Kalau pribadi Tirta tak jawab suruh stop. Oke. Tak suruh stop. Kalaupun nggak bisa ya buat chill aja sama temen. Tapi kalau nggak bisa, tapi kalau sebagai seseorang yang di Western, imbangi sama serat itu betul. Itu alasan kenapa kalau di luar negeri makan steak sama wine aftertaste-nya bagus. Dia minum alkohol tapi seratnya juga kenceng, detoxnya. That's it. Salah satu itu kalau di luar, kalau di sini ya bisa berhenti, tapi memang betul salah satu cara mengimbanginya dengan serat dan fiber. Berguna itu dok berarti ya? Sangat berguna ya? Iya, itu kayak ibarat impas lah. Oke, kompensasi lah ya. Kompensasi Impas ya. sampai umur ya average Average, 40. ya, ya. Nah ini contoh, aku kan nggak tahu hidupnya Arab selama umur 36, kok bisa check up-nya normal ya kan? Kok bisa check up-nya normal, fungsi hatinya normal, ginjalnya normal. Kan aku nggak tahu tuh sampai umur 36 hidupnya gimana. Dok, kalau secara detail buah apa dok? Oh, 5 buah yang menurutku paling sakti sih. Paling sakti menurutku tuh yang pertama alpukat dulu. Alpukat tuh sadis buat. Wah ya, karena alpukat itu Protein itu. Loh, kok tahu terus kamu? Kamu nge-gym kok? Dia chef. Aku Chef tuh? iya dok, kenapa kayak curiga gitu dok? Alkoholik dia dok, Aku alkoholik. pelajari dok. Sering nonton channel-channel kesehatan. Curiga gitu loh. Ngetes ya? Kenapa? Tes. Iya, alpukat itu balance sekali karena tinggi protein dan ini, kamu tadi cek apa ada HDL, LDL. HDL itu kolesterol yang dibutuhkan tubuh dan orang awam bilangnya lemak baik. HDL dari alpukat itu tinggi banget. Bagus. Yang kedua, buah kedua itu pisang karena tinggi kalium. Itu bagus buat jantung, bagus buat tubuh dan bagus buat serat, pisang. Yang ketiga itu menurutku secara pribadi aku suka itu tetap aja adalah buah apel. Apel itu substitut soalnya, substitut. Jadi kalau misalkan kita sarapan capek makan nasi pakai apel. Yang ketiga kelapa, itu sulit banget dilawan itu, karena itu mirip banget sama cairan tubuh, nggak bisa dilawan. Yang terakhir itu aku bingung ya, itu nyebutnya buah apa sayur ya? Tomat. Iya, terbaik. Kalau sayur, aku hafal. Sayur tuh sulit banget dilawan, tuh brokoli coy. Brokoli itu semua mineral punya, vitamin punya, makanya ulet suka. Makanya kalau kamu sadar, ada tips kan mencuci brokoli pakai baking soda, karena ulet tuh paling suka brokoli karena dia high nutrien. Jadi kalau ada ciri ngecek sayur keren adalah kalau sayur itu ada uletnya bolong-bolong, berarti sayur ini memang nutrisinya tinggi. Sampai ulet aja suka. Karena kan ulet akan memakan sayur buat kepompongnya kan. Nah, berarti nomor 1 tuh brokoli. Kedua itu semua makanan-makanan yang kayak contohnya kayak semua sawi, pocai, wortel, pocai, sawi, terus wortel. 3 ini juga luar biasa tuh. Itu top 4 tuh timun. Itu memang antioksidan yang sulit dilawan. Terus kalau yang kelima menurut aku nggak tahu kategori sayur apa itu bawang. Bawangnya putih merah.
Putih sama bombay. Makanya kalau orang habis makan bawang kentutnya kan nggak enak banget. Itu sebenarnya karena dia menetralisir mikrobio di dalam di Dok, dalam tadi usus. pisang bagus. Berarti kalau pisang goreng nggak apa-apa. Nah, Gorengan. Ini mulai kan? cari-cari. Tes dok. Nyompet enggak? Tes emosi dok ini. Emosi dok. Umur berapa ente? 28. Ente ya. Pisang goreng ya? Goreng. Nggak sekalian kol goreng. Nah, Tapi kan kok nggak disebut tadi. Ya udah, apa? Pisang goreng, kol goreng. Sayur keren dok, berarti tahu di dalamnya toge gitu. Digoreng. Itu maumu. Itu mau. Nanya ya. Ini itu mau. ini ya. Ini jadi kau bayangkan nih ya. Nih ya, ini mulai tadi kan udah agak branding kalem ya. Kalem dok. Pertanyaan kayak kau tuh pertanyaan ngeselin gitu ya. Jadi kau tahu gorengan itu yang berbahaya, yang tidak direkomend dari gorengan tuh minyaknya mas. Ngerti minyak kan? Minyak. Nah, minyak ya. Minyak itu kan digunakan berkali-kali. Kau pernah lihat tukang gorengan itu pakai minyak bimoli sekali pakai? Enggak. Bangkrut kan? Nah, kalau di rumah goreng sendiri nggak apa-apa. Kamu pakai minyak sekali pakai. Nah, karena minyaknya berkali-kali jadi gurih kan? Udah minyak dicampur tepung. Minyaknya sampai hitam. Nah, terus minyak-minyak ini ada yang ngumpul. Nah, itu yang menyebabkan nggak bagusnya. Lagi pula mending kolak mas daripada pisang goreng ya. Mending pisang mol. Kau tahu di Jakarta tuh pisang molennya sekecil apa bos? Ya pisangnya segini, molennya gede. Ciri khasnya gampang kalau orang kebanyakan minyak, kulitnya bopeng sama jerawatan. Iya. Jangan tersinggung ya, kan udah masuk TV. Gak apa-apa ya, masuk TV terkenal. Ini kalian yang masuk TV kemarin kan? Iya. Karir naik ya? Iya. Kenapa? Nggak tahu masalah banget. Tapi kalau yang tadi kayak alpukat gitu tuh makanan makan gitu. Nah, di jus gak apa-apa. Ini yang sebenarnya gak masalah di jus tuh. Kan dulu ada yang bilang, kayak coklat gitu-gitu tetap nggak boleh berarti ya. apa? Kok tahu-tahu ada apa? Ini baca chat emosi dokter katanya. Enggak ada yang salah dok. Gak ada yang salah, gak ada itu emang harus seperti itu garap ya. Itu biar dia. Aku tahu habis pulang dari sini mereka pasti gibah, bacot kali kan ya. Ya kan siapa tahu kan. Siapa tahu. Lagi ngomong bacot tahu, terus pulang mati stroke. Hilang deh satu yang dikubur. Enggak gitu. Enggak. Mungkin gitu. Tadi apa ya pertanyaan? Pakai gula atau Pakai gula. Jadi sebenarnya kalau jus tuh nggak apa-apa. Jus tuh nggak apa-apa. Jadi kayak yang nggak boleh tuh kalau jusnya disaring. Oh. Jadi kan ada orang tuh. Ekstrak. Jus disaring tuh apa? Jadi jus terus cuma minum airnya itu. Ngapa sih? Ini jus buah. Terus yang diminum cuma airnya, sari-sari dibuang semua. Itu kalau cuma minum air gulanya itu. Ya kayak Saya jeruk juga begini. apel di blender, tapi Ah. apel seratnya dibuang, air dong yang diminum. Iya, itu cuma minum air gula. Itu yang sebenarnya Juga nggak boleh kan diperas tuh. Iya, kayak Blender gitu. nggak boleh. ya mending dimakan aja langsung. Karena kalau air gula itu bergunanya buat olahraga. Jadi misal kau habis lari, habis nge-gym minum itu malah nggak apa-apa, sari-sarinya toh. Cuman kalau memang buat harian malah sari-sarinya itu yang berguna. Nah, untuk alpukat, kenapa kok dikasih kadang susu kental manis gitu kan? Karena kalau kena bijinya pahit. Nah, makanya dikasih, cuman nggak usah kebanyakan. Tubuh masih bisa kompensasi gula tuh 50 gram per hari. Jadi kalau kamu ngasih susunya tuh dikit, cuman sedikit, itu paling cuman 5 gram lah. Yang bahaya tuh kalau es teh manis. Kan pakai sendok tuh, gula pasir. Maksimal tuh 25 gram gula tambahan. Nah, satu sendok tuh udah 5 gram. Kau minum es teh manis 4 udah 20 gram. Kau minum es teh jumbo 10 tahun, udah remuk lah, ginjal. Itu sebenarnya. Tapi lu kalau makan sering minum es teh manis apa air mineral? Sering es teh manis. Es teh manis. Es teh manis. Jangan dibayangin. Gue paling gila minum air putih. Oh ya, Apa? Iya, tapi teh botol. Poci. Bisa dihitung jari. Bisa dihitung jari. Tapi teh manis, teh manis. Iya. Air putih gue kayak Nah, makanya kan orang-orang suka es teh manis. Itulah kuncinya kenapa ini konspirasi sih. Jadi gila. kau pernah mikir gak loh bahwa bisnis di Indonesia kalau kita pengen cuan itu jual gula, Iya. bukan jual gula pasir, kopi susu gula aren, es teh jumbo, es tehan. Emang habitnya kita tuh suka rasa itu. Nah terus kalau ditanya kenapa orang zaman dulu, ini ku jawab kenapa orang zaman dulu tetap ngerokok
umur sampai 120 tahun. Ya karena zaman dulu nggak ada Grab car. Zaman dulu jalan kaki. Ya, kau pikir pakai otak, zaman dulu tuh jalan kaki. Nggak ada yang namanya es. Ya, adanya sayur. Ya nggak ada tuh goreng-goreng, bakar, nggak ada. Adanya tempe gitu kan, sayur, ya kan. Buah langsung dimakan. Rokok satu nggak apa-apa. Nah orang zaman sekarang udah rokok, minumnya pemanis, ya kan, nggak pernah olahraga, mati. Ya jelas lebih mudah lah matinya. Tolol. Terus mereka bandingin, kakek saya 120 tahun masih hidup merokok. Kakekmu itu jalan kaki. Sawah. Kamu ke Indomaret aja, itu 400 meter naik motor. Bener nih. Udah gue bilangin terus. Apa? Tapi ini mukanya mirip siapa ya? Once. Ponce, Zidas. Ya, mencoba sih perjuangan. Ada ini nggak dok, kalau misalkan makan jeruk atau alpukat berapa buah atau terserah? Gak apa-apa, terserah. Yang penting ada. Iya, aja jadi gitu ya? yang penting tuh kalau kalian tuh masih kayak aku tuh bukan orang nakes yang kayak langsung hitam putih. Wah, kamu kalau hidup malam pasti mati. Temanku ada hidup di situ kan. Atau kamu kalau masih ngerokok auto mati. Itu aku nggak mau edukasi kayak gitu. Kenapa? Karena biasanya edukasi kayak gitu langsung mental. Orangnya malah akan semakin benci. Makanya aku sama beberapa dokter agak nggak setuju. Jadi kalau kamu nggak bisa mengubah habitmu, setidaknya kamu menambah satu habit baik. Iya. Jadi misal habit buruk ini nggak bisa hilang, Iya. kamu tambah satu habit sehat. Lama-lama kalau habit sehatnya ini udah terbiasa, ini akan hilang Iya, sendiri. benar. Itu akan hilang sendiri. Kayak temanku nih yang akhirnya dulu 3 botol, sekarang jadi 1 botol. Nah, sampai situ dulu dok. Yang persentase banyak atau enggak minum tuh gimana dok ya? Oh, Alkohol- sampai Iya. H+1-nya. Jadi nah, kalau orang normal, aktivitas normal, kamu minum, pipis, tidur, besok bisa Biasa aja. normal. Ya itu. pas, Pas, gitu. pas, segitu. Oh, kalau hangover Terus besoknya masih kondean, Iya. itu artinya alkoholnya Oke. masih nyisa di sini. Oke. Patokannya tuh konde apa enggak? Kondean. Jadi gimana ya? Karena aku kan dulu riwayat minumnya juga kenceng ya. Jadi kalau misalkan kamu sudah minum, terus kamu hangover, bangun pagi kamu sakit kepala banget, itu berlebihan berarti. Nah, kalau aku pernah gini dok, ini sering lagi mabok, Hah? tidur, bangun tidur, ngopi, muka merah lagi. Merahnya, tapi ada gejala nggak? Ada kayak, ya udah kayak mabok lagi, kayak alkoholnya naik lagi gitu. Iya, kamu kasih kafein soalnya bor. Oh, kalau makan juga dong. Jadi ada kalori masuk, dia mukaku merah lagi tuh. Iya, berarti Kayak- masih nyangkut di dalam. Iya, masih itu normal apa tuh? Ya normal karena jadi proses alkohol itu kan dibuang lewat pipis. Hmm. Jadi dia lagi diproses sama hati. Caranya adalah kamu minum air putih yang banyak. Oh. Di flash betul. Caranya flash. Air putih. Segalon. Kau coba minum segalon sekarang ayo. Orang. Ini emang kayak gini ya? Iya dong, iya dong, iya dong. Kemarin yang di syuting apa itu yang dipanggil yang di tim? Itu kamu juga brandingnya gini. Enggak, aloy. Saya temenin doang, Dok. Donat apa donat? Apa itu donat? Donat nih rajanya nih. Kamu rambutnya kenapa gitu? Kayak anak ayam. Kena semuanya ya? Semua kena. Kenapa ditantangin? Enggak, saya dulu ngecat rambut pink. Kenapa itu pas itu? Itu fase emosional unstable, banyak pikiran. Apa banyak pikiran tuh? Kemana-mana. Tapi dia nggak dicat rambutnya. Ini banyak uang nih mah. Amin. Nggak mau naik gunung. Oh. Tak temenin. Temen gue. Diomelin sepanjang jalan sama lu. Nggak mungkin. Kemarin aku mau nge-challenge Gofar. Jadi aku tuh hobinya sekarang adalah nge-challenge Gofar. Yang mau naik tuh aku sama Wancoy itu, anak-anak Great Boys. Nah, kalau mau naik, kalau nggak naik nge-camp. Kayaknya kamu kalau nge-camp tuh damai, terus live stream dari sana. Ah, mau energinya lo. Terima pajak dok. Lah kan pakai Starlink. Bisa lah dia beli. Kamu belum pernah nge-camp kan? Kenapa nggak mau nge-camp? Dari segala hiruk pikukmu, kamu kan kerja terus. Iya. Kenapa? Dia mau dok, dia mau ntar. Ntar mau. Nge-camp. Dia naik gunung. Dia. Naik gunung. Nge-camp aja, nggak usah naik gunung. Nge-camp kayak fan camping ke Batu Karas, nge-camp ke villa, terus live.